Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen mengenai balance scorecard. Nah, pengertian dari balance scorecard itu sendiri adalah suatu sistem manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada awal tahun 90-an. BSC ini digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga perspektif non-keuangan yang relevan untuk mencapai visi dan strategi jangka panjang organisasi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari balance scorecard. Yang pertama adalah menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan juga eksternal, serta memantau kinerja organisasi terhadap tujuan strategisnya. Kemudian terdapat 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan atau financial perspective, di mana fokusnya adalah meningkatkan profitabilitas dan nilai bagi pemegang saham. Contoh indikatornya adalah laba bersih, ada ROI atau return on investment, dan ada margin laba operasional. Yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer perspective. Fokusnya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contoh indikatornya adalah kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan peningkatan jumlah pelanggan baru. Kemudian ada perspektif bisnis, proses bisnis internal atau internal business process perspektif, di mana fokusnya adalah efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Contoh indikator untuk mengukurnya ada waktu siklus produksi, tingkat cacat produk, dan inovasi produk baru. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif, di mana fokusnya adalah pengembangan kemampuan karyawan dan sistem pendukung. Contoh indikatornya adalah pelatihan karyawan, kepuasan karyawan, dan inovasi teknologi informasi. Manfaat dari balance scorecard itu sendiri yang pertama adalah memberi gambaran kepada kita kinerja yang lebih komprehensif, kemudian membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis, mendorong koordinasi antar unit dalam organisasi, dan memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Untuk implementasi balance scorecard itu sendiri, yang pertama adalah kita harus menetapkan visi, misi, dan juga strategi organisasinya. Kemudian yang kedua, kita kembangkan tujuan strategis dari setiap perspektif yang sudah saya sebutkan tadi, ada 4 perspektif. Kemudian kita menentukan Key Performance Indicators atau KPI. Kemudian kita menyusun target kinerja dan inisiatif strategis. Kemudian yang terakhir adalah kita monitor dan evaluasi berkala terhadap pencapaian strateginya. Nah, jadi kesimpulannya adalah balance scorecard itu adalah alat manajemen strategis yang penting untuk mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari berbagai perspektif. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mengarahkan sumber dayanya secara lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, sekian materi akuntansi manajemen tentang balance scorecard yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.